Pak Polisi. Mahaum saja atau memang Tidak. ada di tempat lain juga di Flores? Banyak di daerah Teluk Ratai ini memang. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Lokasi di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, Kelurahan Waiuran, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Minggu 24 September 2023 sekira pukul 8.10 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua korban yakni Rizky Ramadan 26 tahun merupakan honorer di DPRD dan Yoga Pratama 17 tahun mengalami luka parah. Kedua warga Candi Girang, Kelurahan Waiuran, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan itu saat ini masih dirawat di RSUD Bob Basar Kalianda. Dari Direktur RSUD Bob Basar Kalianda, Dr. Eni Intriani menjelaskan, Rizky Ramadan mengalami patah tulang kaki kanan dan juga kiri serta pipi kiri lecet. Sementara Yoga Pratama mengalami patah tulang kaki kanan, luka robek di bibir, luka lecet lutut kaki kanannya. Sebelumnya pengendara motor Yamaha Mio Sporty berwarna merah ini dan juga penumpangnya tertimpa pohon yang tumbang. Lokasi ini berada di Jalan Lintas Sumatera yang berada di Kelurahan Waiuran, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Minggu 24 September 2023 pada pukul 8 pagi. Yang langsung kita antarkan ke Rumah Sakit Bob Basar. Untuk penyebab pohon tumbang tersebut, itu memang di pangkal pohon tumbang itu ada sampah, ya mungkin secara tidak sengaja mereka membakar sampah sehingga menyebar dan membakar pangkal dari pohon yang tumbang tersebut. Kami beserta TNI, Polri, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, serta Dinas Pemadam Kebakaran, kami sendiri mengevakuasi pohon tersebut agar pengguna jalan lain bisa melaluinya dan berjalan lancar. Yang kebetulan memang sempat terjadi. Berita selanjutnya, dua kejadian curanmor di Kalianda, Lampung Selatan terekam kamera CCTV. Dua kejadian pencurian sepeda motor atau curanmor yang berlokasi di dua kejadian ini berbeda berada di Kalianda, Lampung Selatan pada Minggu 24 September 2023. Dua kejadian curanmor yang terjadi di dua lokasi berbeda di Kalianda, Lampung Selatan tersebut semuanya terekam kamera CCTV. Kejadian curanmor pertama terlihat di rekaman CCTV Masjid At-Taqwa di Dusun Merak, Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan pada Minggu 24 September 2023 sekira pukul 4 pagi. CCTV Masjid At-Taqwa di Dusun Merak, Desa Merak Belantung itu memperlihatkan aksi seorang pria mencuri sepeda motor di area masjid. Dari rekaman CCTV itu terlihat seorang pelaku mendatang dengan menggunakan helm hitam, kaos panjang dan juga celana jeans. Pelaku tersebut terlihat memasuki halaman masjid seorang diri. Lalu pelaku itu langsung berhenti di dekat motor Honda Beat milik korban Ahmad Zainuddin, 50 tahun, yang merupakan warga setempat yang sedang melaksanakan ibadah sholat subuh. Tak lama berselang, hanya dalam hitungan beberapa menit, pelaku berhasil menjebol pengaman tambahan berupa kunci gembok dan kunci kontak sepeda motor korban. Pelaku langsung membawa kabur motor korban. Joni Arizon menyebutkan sering terjadi aksi curanmor tersebut di desa yang dipimpin oleh dirinya. Dirinya berharap kepada petugas kepolisian untuk segera bertindak menangkap pelaku yang meresahkan warga tersebut. Berita selanjutnya, truk muatan padi kecelakaan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung hingga ringsek.
Truk Fuso mengalami kecelakaan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan hingga ringsek. Diketahui truk Fuso bernomor polisi BE 8170FJ kecelakaan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Sabtu 23 September 2023 pada pukul 10 malam. Truk tersebut kecelakaan lantaran menabrak tol gate 5 di dermaga 1 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Selain itu, truk bermuatan padi tersebut juga menabrak sepeda motor dan pohon sebelum akhirnya berhenti. Akibat dari kecelakaan ini, Rido mengatakan satu orang meninggal dunia. Rido mengatakan penyebab kecelakaan ini diduga karena rem blong atau rem pada kendaraan truk Fuso bermuatan padi tersebut tidak berfungsi. Rido menjelaskan kendaraan yang mengalami kecelakaan itu membawa padi dari Sidomulyo. Salah satu saksi anggota Devrianto 31 tahun yang merupakan warga Dusun Bakau Keramat Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan mengatakan kendaraan truk Fuso berjalan dari arah Kalianda menuju Pelabuhan Bakauheni. Pasca kejadian terlihat bagian depan truk yakni bagian pengemudi ringsek akibat dari menabrak tol gate dan pohon di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Untuk korban sementara kita bawa ke puskes dan yang MD kita bawa ke rumah sakit. Berapa jumlah yang luka-luka dan yang meninggal teman-teman? Untuk sementara hasil identifikasi tadi yang meninggal penumpang yang ada di dalam kendaraan tersebut kemungkinan diduga itu adalah keneknya, dan material tadi ada satu unit kendaraan sepeda motor yang ada di parkiran dermaga jadi korban daripada kecelakaan juga. Bermuatan apa dan? Untuk sementara dari hasil yang kita lihat di lapangan tadi, muatannya bawa gabah atau padi. Asal dari mana dan gabah itu? Asal muatan dari Lampung Timur. Sementara dari arah jalan tol dari arah Bandar Lampung menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Berita selanjutnya, Bupati Dendi mengungkapkan kerusakan terumbu karang Pulau Pahawang sudah lama terjadi. Bupati Pesawaran Dendi Romadona menyebutkan kerusakan terumbu karang di Pulau Pahawang, Lampung sudah lama terjadi. Dendi Romadona menilai ada beberapa faktor yang semakin memperparah kerusakan terumbu karang yang terjadi di Pulau Pahawang saat ini. Menurut Bupati Dendi, aktivitas manusia seperti perikanan dan pariwisata tak lepas dari pemicu rusaknya terumbu karang. Tentunya, akibat dari kerusakan terumbu karang ini berdampak pada turut rusaknya ekosistem dan biota bawah laut Pulau Pahawang. Ia meminta kepada sebuah pihak yang lebih berkaitan dengan Pulau Pahawang untuk mensosialisasikan bahwa terumbu karang di sana telah mengalami fase yang kritis. Pemerintah akan terlibat pada penanaman terumbu karang di tanggal 27 sampai dengan 28 September mendatang. Dirinya pun mendukung itu secara penuh agar terumbu karang bisa dapat direhabilitasi. Ia mengaku secara tersebut pun muncul dari keresahan-keresahan dan kekhawatiran akan rasa prihatin dari rusaknya terumbu karang Pulau Pahawang. Karena Kabupaten Pesawaran ini memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, terutama pada ekosistem keindahan bawah laut di perairan pantainya. Aktivis lingkungan agar lingkungan kita bisa lebih baik. Pemerintah juga pasti akan support. Kalau untuk terumbu karang sendiri, Pak, apakah memang ada di Pahawang saja atau memang ada di tempat lain juga di Pesawaran? Banyak. Di daerah Teluk Ratai ini memang biota lautnya sangat bagus ya. Laut dangkal tapi dengan biota laut yang begitu kaya ini jarang ditemui di perairan ya. Kita punya itu. Tapi itu tadi dengan aktivitas semakin banyak, bukan hanya aktivitas perikanan saja tapi aktivitas pariwisata dan lain-lain, tentunya ini membuat adanya penurunan daya dukung biota laut yang ada di Kabupaten Pesawaran. Berarti saya menarik kesimpulan bahwa memang ada aktivitas manusia yang menjadi faktor kerusakan. Kalau untuk aktivitas dari faktor alam sendiri, Pak, apakah memang berpengaruh walaupun sedikit? Ya pasti ada pengaruhnya dengan mungkin dengan dengan adanya mungkin cuaca ya. Dan kalau mohon maaf ya, kalau hujan besar kan di daerah daratan kan air tuh langsung tentunya membawa material-material yang mungkin bisa merusak biota laut, bisa merusak ekosistem laut. Contohnya apa? Di ikan-ikan kecil kita banyak yang tidak berkembang biak karena mungkin saja ada ganggang yang tumbuh gara-gara adanya material-material yang dibawa oleh air hujan yang masuk ke laut. Jadi banyak sekali faktornya. Faktor itu salah satunya. Oke, terima kasih banyak, Pak.
Berita selanjutnya, kapal proyek air bersih ke Pulau Pisang terdampar di pantai pesisir barat Lampung. Sebuah kapal barang pembawa material proyek pipa air bersih terdampar di pantai Pekon Tembaka, Kecamatan Karya Penggawa, pesisir barat Lampung. Kapal tersebut milik PT Air Baku dengan tujuan Pulau Pisang, pesisir barat Lampung, yang mana mengangkut material proyek pipa air bersih. Di lambung kapal barang yang terdampar di Pekon Tembaka, Kecamatan Karya Penggawa, pesisir barat Lampung itu tertulis El Nina Samudra 23 GT 388. Kapolsek Pesisir Utara AKP Heri Aktorino mengatakan peristiwa terdamparnya kapal tersebut terjadi pada Kamis 21 September 2023 sekira pukul 6 pagi. Diketahui bahwa PT Air Baku sendiri saat ini sedang mengerjakan proyek air bersih dari Pekon Tembaka untuk disalurkan ke Pulau Pisang. Heri melanjutkan kronologis terdamparnya kapal barang tersebut bermula pada saat kapal akan loading mengambil anmor atau pemberat pipa pada Kamis 21 September. Ketika itu, air laut surut hingga landasan kapal kandas. Ditambah lagi, pihaknya telah mengecek lokasi kapal tersebut bersama dengan Humas PT Air Baku yang sedang mengerjakan proyek. Humas PT Air Baku Alpia mengatakan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Hanya saja, pihaknya mengalami hambatan dalam menyelesaikan proyek air bersih tersebut. Berikut ini ada promo dari Chatime yang ada di Mall Bumi Kedaton, memberikan promo payday spesial sampai dengan 1 Oktober 2023. Chatime Mall Bumi Kedaton Lampung memberikan promo payday spesial yang berlangsung pada tanggal 22 September sampai dengan 1 Oktober 2023. Asisten Store Manager Chatime Mall Bumi Kedaton Daryono Priyadi mengatakan, promo beli Choco Series dan Tea Series berukuran reguler hanya dengan Rp29.000. Choco Series pilihan Hazelnut Chocolate Milk Tea, Pure Coca, dan Choco Mouse. Berikutnya ada promo beli 10 catatan reguler hanya dengan Rp170.000 yang berlangsung hingga tanggal 30 September. Chatime Bumi Kedaton ini menyediakan banyak minuman segar dan juga enak. Minuman ini terdiri dari varian milk tea, tea presso, traffic, coffee latte, mood fresh, dan smoothie. Ada juga varian topping seperti red bean, pearl, grass jelly, dan juga masih banyak lainnya. Selain itu juga ada makanan hot dog, skoci, topoki, dan raboki. Chatime Bumi Kedaton yang ada di Lampung ini memiliki paket snack time. Di paket ini ada harga Rp35.000 untuk berisi minuman regular size atau eco cup dan juga hotdog atau sakochi. Paket Rp38.000 yang berisi minuman regular size atau eco cup dan juga topoki dan juga raboki. Paket harga Rp55.000 berisi minuman regular size atau eco cup dan topoki, raboki atau bisa juga hotdog dan juga sakochi. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.